Tuan Luo Feng. Atkin mengendalikan energi di sekitar, memotong suara di sekitarnya dari luar penghalang. Wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Aku mengakui, dalam keserakahanku sebelum aku membuat kesalahan. Namun, aku memohon agar Tuan Luo Feng memberi aku kesempatan. Kristal Muya, arwah alam yang diambil Sagoneru dari keluarga kamu, aku akan kembali. Aku hanya berharap, kamu memberi aku satu kesempatan lagi. Sekarang setelah kamu kembali, bahkan jika diberi kesempatan, aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Petik 2. Postur Atkin diturunkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, satu-satunya jalan keluar adalah bertarung mati-matian dalam menghadapi kematian. Dengan seluruh dunia menyaksikan, ratusan juta orang menonton, dengan pelaporan media, gambar Luo Feng tidak dapat disangkal brilian, sempurna. Pahlawan rakyat. Dan aku sangat menghormati, memujanya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap aku. Petik 2. Jika dia menyerangku, itu akan menghancurkan citranya yang sempurna. Menyerang aku, akan meningkatkan kecurigaan banyak orang terhadapnya. Atkin, Luo Feng berbicara. Tuan Luo Feng. Atkin membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Bahkan tatapannya terhadap Luo Feng tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Bila pisau menjadi seberkas cahaya, dalam jarak pendek, itu memotong dahi Atkin. Bahkan kulit hitam yang muncul, set dewa hitam langsung diiris, langsung ke otaknya. Kesadaran dan rohnya dihancurkan, bila pisau kembali dengan cepat melalui rute yang sama melalui luka. Kecepatannya sangat cepat, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Atkin membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak percaya Luo Feng akan membunuhnya dalam situasi seperti itu. Gemuruh. Seluruh tubuhnya runtuh di lantai, darah menetes dari luka di dahinya. Dia terbunuh. Dia meninggal. Kekacauan meletus di alun-alun. Seluruh dunia televisi dan siaran internet telah menangkap segalanya. Warga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh terkejut. Siaran memutar rekaman dan memperlambat adegan. Sebagian besar televisi memiliki batas seberapa banyak mereka dapat memperlambatnya. 100 kali. Mereka hampir tidak bisa melihat bayangan pedang yang menembus kepala Gold Arthur dan dengan cepat kembali. Tuan Luo Feng, mengapa kamu membunuh ketua Atkin? Kata para wartawan setelah dengan cepat mengkonfirmasi pembunuh itu setelah menonton video yang melambat. Tuan Luo Feng. Apakah itu Tuan Luo Feng? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan Tuan Luo Feng, siapa lagi yang bisa dengan mudah membunuh ketua Atki? Plaza itu berantakan. Tuan Luo Feng, jelaskan mengapa kamu membunuhnya. Seorang reporter wanita berambut pirang tampaknya tidak percaya bahwa pahlawan yang disembahnya mampu melakukan tindakan seperti itu. Tatapan dingin Luo Feng mengamati sekelilingnya. Aura rohnya yang tak berbentuk memberi tekanan pada semua orang, membuat semua orang terdiam. Luo Feng menatap tubuh Atkin, Bui, dan pantas mati. Suara mendesing. Dia terbang ke langit, dengan cepat menghilang dari siaran. Kelompok wartawan itu tercengang, sebelum melompat ke akal mereka. Pemirsa dan teman-teman di depan televisi kamu, Tuan Luo Feng tiba-tiba membunuh ketua aliansi SDM Atkin. Setelah itu, ia hanya berkata, dia Bui, dan dia pantas mati, tidak ada penjelasan terperinci. Mengenai hal spesifik dari situasinya, stasiun ini akan menyelidiki dan melaporkan. Kata seorang wanita cantik berambut pirang ke arah kamera. Ya Tuhan. Ini nyata, kamu tidak salah, Tuan Luo Feng baru saja membunuh Atkin. Dia hanya mengatakan, sampah, dia pantas mati. Sementara tindakan Luo Feng adalah kekerasan. Namun, aku, Blackjack, adalah pendukung setia abadi Luo Feng. Aku percaya, Atkin pasti telah melakukan beberapa tindakan yang sangat tercela. Detailnya masih merupakan rahasia besar tetapi Blackjack pasti akan mengeluarkannya untuk semua orang. Petik 2. Sejak Luo Feng menghilang dari layar, berbagai stasiun televisi atau situs web mulai berdebat tentang rincian insiden itu. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan terbang tinggi di langit. Meneliti lautan yang tak berujung, senyum langka muncul di wajahnya. Kamu masih punya mood untuk tersenyum. Luo Feng, kamu baru saja membunuh Atkin, yang telah menghancurkan citra sempurna kamu. Kamu harus tahu, sebagai pahlawan, seorang pria yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi, di antara manusia di bumi, 100% dari semua diskusi di internet semuanya mendukung kamu, mereka menyembah kamu. Gambar kamu sangat sempurna. Sekarang, itu semua hilang. Sayang sekali. Kata Babata. Sempurna. Aku tidak pernah sempurna. Petik 2. Luo Feng memberikan senyum acuh tak acuh, dan aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang sempurna. Siapapun yang pantas mati, aku akan membunuhnya. Babata tidak bisa membantu tetapi berpikir, kepemilikan kembali Luo Feng ini pasti telah dipengaruhi oleh Golden Hornet Beast, kebrutalan dan niat membunuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, aku menyukainya. Petik 2. Matahari bulan Juni yang panas terik, tidak memiliki efek atau cara mengurangi gairah pria. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, banyak warga telah berkumpul di sini. Kepala mereka semua terangkat saat mereka menunggu penampilan Luo Feng. Bahkan komunitas Mingyue semua bersemangat dan menunggu kembalinya Luo Feng. Mungkin di negara lain, ada orang yang curiga tentang pembunuhan atau oleh Luo Feng. Namun,
Sebagai kebanggaan Tiongkok, Luo Feng tidak dapat disangkal dan jujur. Hampir semua orang berdiri di sisinya. Luo Feng. Seorang pemuda yang melihat melalui teropong berteriak. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyumbat distrik, bahkan ke titik di mana beberapa orang berdiri di atas mobil, mereka semua bersorak-sorai. Siluet dengan cepat terbang, mendarat di sebidang rumput di distrik Mingyue. Luo Feng melirik ke arah distrik itu, tersenyum, sebelum langsung menuju ke rumahnya. Senyum ini menyebabkan banyak jamaah bersorak kegirangan. Di pintu rumahnya, ayahnya Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, istri Su Xin, adik laki-laki Luo Hua semuanya hadir, termasuk yang sekarang mampu melahirkan anak kembar. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah. Mata keluarganya basah dan robek. Panggil ayahmu. Su Xin memegang kedua anak yang terlihat sangat mirip. Mereka berdua menoleh dan membuka mulut mereka. Ayah, ayah, ayah. Luo Feng sangat bersemangat dan emosional sehingga dia menangis. Sejak Luo Feng kembali pada bulan Juni, arus kekerasan di seluruh dunia tiba-tiba terhenti. Keluarga serakah tidak membuat langkah apapun. Guntur Dojo dan Dojo Limits kembali ke aktivitas aslinya. Seluruh dunia tampaknya, untuk sesaat, sangat bersatu. Tidak ada yang berani mengganggu kedamaian itu. Ini adalah pengaruh Luo Feng. Ketika Luo Feng kembali ke rumah, dia pertama kali pergi untuk memberikan penghormatan kepada 5 teman baik yang mengorbankan diri, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jiayi dan Solokov. Kemudian, dia pergi ke markas Dojo Limits, mengunjungi Hong dan Dewa Guntur yang masih koma. Setelah, Luo Feng mengadakan pernikahan dengan Su Xin. Semua dalam damai. Di bawah pengaruh Luo Feng kekuatan super ini, perdamaian menang di seluruh dunia. Tahun 2061 musim dingin. Bagus Ping Ping, ayo, makan lagi seteguk. Bagus, bagus. Luo Feng membawa mangkuk kecil, akan memberi makan putranya yang lain. Hai kecil, ayo, bagus, benar, makan lagi seteguk. Jangan nakal, kakakmu sudah makan 3 suap. Kamu hanya makan 1. Ayo. Luo Feng menatap putranya dengan penuh kasih sayang, membujuknya, memberi makan anak-anak. Di sofa di sampingnya, Su Xin secara pribadi merajut sweater, tersenyum ketika dia melihat ke atas. Luo Feng, Luo Feng. Suara Babata bergema dalam kesadarannya. Luo Feng, membawa mangkuk di tangannya terkejut. Ada apa? Kapal naga hitam itu, kecuali beberapa fungsi pendamping, semuanya sudah siap. Meskipun masih tidak dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta, tetapi, setidaknya dapat mencapai kecepatan sub cahaya, 100.000 km per detik. Babata berkata, di ruang penyimpanan aku sekarang, aku saat ini sedang memperbaiki sistem fungsi pelayan, tetapi hitam kapal naga itu sendiri siap digunakan. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan, logam yang terkumpul di bumi terlalu sedikit, tidak ada cara untuk terlibat dalam pelatihan Golden Hornet Beast? Terutama, Dewa Dunia, tidak ada cara Terutama, Dewa Dunia, tidak ada cara untuk melatih sama sekali. Petik 2. Dengan kapal Gunung Naga Hitam, meskipun belum tepat mencapai kecepatan cahaya, dengan waktu 1 jam, itu bisa mencapai Mars. Kamu benar-benar bisa sarapan di pagi hari, pergi ke Mars, kembali di malam hari dan makan malam. Kata Babata. Dengan penjelasan seperti itu, Luo Feng sangat ingin pergi. Malam itu, Luo Feng memberitahu keluarganya. Tahun 2061, tanggal 3 Desember pagi. Setelah keluarga sarapan bersama, Su Xin pergi ke kantornya. Luo Feng memberitahu keluarganya, Ayah, Ibu, aku tidak akan berada di sini sampai sore. Aku akan kembali pada malam hari untuk makan malam. Ping Ping, hai kecil, dengarkan kakek nenekmu di rumah. Dia membungkuk untuk mencium selamat tinggal kedua putranya, meninggalkan rumah. Tubuhnya menjadi kabur di halaman sebelum menghilang sama sekali. Tinggi di langit. Luo Feng terbang dengan cepat di udara, melewati awan, terus menuju lebih tinggi. Matahari di atas awan semakin melotot. Dalam satu tarikan napas,
Ia terbang ke ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, mengambang di udara. Babata, keluarkan kapal naga hitam. Benar, pertama kali memulai penyelubungan. Jangan terdeteksi oleh satelit. Pikiran Luo Feng berbicara. Tenang, kapal nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika terdeteksi oleh bumi, itulah yang aku sebut lelucon besar. Kata Babata. Pada saat yang sama, di samping Luo Feng yang tinggi di langit, sebuah kapal berbentuk cakram hitam besar muncul. Diameternya 100 meter. Di sayapnya, seekor naga besar tercetak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Sementara diameter 100 meter tidak tampak terlalu besar, dari dekat, itu masih mengejutkan. Sebagai perbandingan, itu bahkan lebih besar dari beberapa lapangan sepak bola sekolah menengah. Pintu kabin otomatis terbuka, Luo Feng terbang ke jalur laser, lalu gerbang bagian dalam juga terbuka. Dalam ruang kendali kapal Black Dragon. Luo Feng, iblis Babata siap melayani kamu. Suara jernih terdengar, bergema di seluruh ruang kontrol, dan pada layar di atas papan kontrol, gambar kepala Babata muncul. Luo Feng tertawa, ayo pergi. Baiklah. Babata tertawa. Bersenandung. Suara dengungan yang sangat lembut, di dalam kapal. Bahkan untuk seseorang setingkat Luo Feng, orang hanya bisa merasakan sedikit getaran. Ini jelas jauh lebih nyaman daripada mobil-mobil normal bumi. Apakah aku perlu mengaktifkan simulator pemandangan? Babata bertanya. Itu dapat mensimulasikan dari 10% hingga 100%. Tidak ada masalah. Simulator pemandangan. Luo Feng terkejut. Karena tubuh kapal seluruhnya terbuat dari logam tebal, orang tidak dapat melihat keluar dengan mata untuk melihat bagian luar. Itu sebabnya kami memerlukan simulator pemandangan. Ini mirip dengan proyektor 3D Earth kamu. Namun, jauh lebih detail dan kuat dari itu. Jelas Babata. Aktifkan. 100%. Kata Luo Feng langsung. Sua. Seluruh papan kontrol, kursi, dan lantai ruang kontrol sepenuhnya lenyap. Lingkungan menjadi lapisan ozon yang kabur. Kapal Black Dragon saat ini terbang di dalam lapisan ozon. Dengan cepat, benar-benar meninggalkan bumi. Itu telah pergi. Suara Babata bergema di seluruh lingkungan. Dengan satu pandangan, Luo Feng bisa melihat ruang tanpa akhir, ruang yang luas. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Sebuah planet biru langit besar muncul di hadapannya. Bumi. Luo Feng tidak bisa menahan napas. Itu sangat, sangat indah. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di internet atau televisi, ketika seseorang secara pribadi duduk di atas kapal yang meninggalkan bumi dan melihat pemandangan ini, pemandangan yang luar biasa dan bergerak itu, meresap hingga ke jiwa seseorang. Planet langit biru semakin kecil dan semakin kecil. Kapal naga hitam dan planet langit biru perlahan semakin saling menjauh. Bumi, matahari. Tatapan Luo Feng melayang di belakang bumi. Jauh dari sana, ada bintang yang sepertinya terbakar, matahari. Kapal sudah mencapai 100.000 km per detik, saat ini menstabilkan kecepatannya. Menuju Mars, suara Babata terdengar. Luo Feng berbalik lagi, melihat ke arah lain. Ini seperti mimpi. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. Oh, Babata, di sana. Luo Feng menunjuk ke kiri, jauh di kejauhan. Tubuh gas besar yang tertutupi balok es mengambang. Kapal Black Dragon dengan mudah terbang melewatinya. Itulah yang kamu sebut sebagai komet penduduk bumi, kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di ruang misterius dan tak berujung, di kejauhan, sesekali sebuah planet akan muncul, bahkan beberapa asteroid kecil, debu bintang Del. Itu terlalu indah, seru Luo Feng. Ini memang sangat indah, namun setelah cukup melihatnya, kamu juga akan menganggapnya membosankan dan tidak menarik, kata Babata. Simulasi 10%, kata Luo Feng. Sua. Bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah dan tembus cahaya, seolah-olah ada lapisan yang menutupi mereka. Namun, orang masih bisa melihat bumi di belakang. Matahari, hanya saja mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan lantai, kursi, papan kendali, lampu Del yang ada di ruangan semua muncul kembali. Simulasi 100% ini, seperti ada yang benar-benar di luar angkasa. Jika aku tidak menggunakan energi rohku untuk memeriksa, tidak menggunakan tanganku untuk merasakan, tidak duduk di kursi dan melayang, itu akan seperti ruang kontrol tidak ada. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi memujinya. Simulasi 100% benar-benar menakjubkan. Tentu saja itu bagus. Simulasi 100%. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kapal kelas B atau lebih tinggi. Babata berkata, jika itu kapal kelas A tingkat rendah, dapat mensimulasikan 50% sudah sangat bagus. Kecuali jika secara pribadi menginstal simulator pemandangan yang bagus, tapi itu akan menjadi kemewahan yang sangat mewah untuk dibelanjakan. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan penilaian kapal? Bahkan dengan ingatan yang diwarisi oleh Golden Hornet Beast tidak ada hubungannya dengan manusia dan nilai kapal mereka. Nilai, bisa berurusan dengan bintang pelancong. B-Grade, bisa berurusan dengan level Star. Grade C, bisa berurusan dengan level Universe. E-Grade, bisa berurusan dengan sektor Lord. Grade F, bisa berurusan dengan makhluk abadi. Petik 2. Banyak item diurutkan dengan level ini. Sama seperti meriam laser dari sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Sama seperti kapal induk yang kami temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B. Juga, kapal Black Dragon Mountain X-81 ini, adalah kapal kelas C5. Karena ini adalah kapal kelas C5, prajurit tingkat semesta harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkannya. Petik 2.
Juga, berbicara tentang kristal, kristal daya adalah sama, diurutkan menjadi A grade, B grade, C grade, semakin tinggi tingkat kristal kekuasaan, semakin jarang dan lebih mahal. Luo Feng mengangguk. Itu adalah sistem yang sangat sederhana, orang bisa memahaminya dari satu pandangan. Sangat jelas, meriam laser, kristal-kristal kekuatan, kapal-kapal, semuanya milik tingkat mana. Babata, bagaimana dengan daftar logam yang dibutuhkan yang kuberikan padamu? Apakah itu juga diurutkan? Luo Feng berkata ketika dia menyadari. Iya nih. Daftar logam yang dibutuhkan Golden Hornet Beast dapat dengan jelas dipilah menjadi 5 kelas. Logam kelas, cocok untuk tingkat pelancong bintang Golden Hornet Beast. Kelas B, untuk tingkat bintang. Kelas E, untuk sektor Lord Golden Hornet Beast. Kata Babata. Luo Feng mengangguk. Pertumbuhan Golden Hornet Beast didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya. Dan agar dunia internalnya bertumbuh, diperlukan menelan logam. Menelan logam disortir menjadi 3 komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, sisa kapal del, atau bahkan biji logam tingkat rendah, efisiensinya paling rendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk Golden Hornet Beast, dari tingkat bintang ke tingkat semesta yang diperlukan 100 tahun. Kedua, menelan biji logam murni khusus. Sebagai contoh, saat ini Luo Feng adalah star level 3 Golden Hornet Beast, maka dia bisa menelan logam kelas B dengan kemurnian hampir 100%. Jika Luo Feng mencapai tingkat semesta, ia akan membutuhkan menelan logam kelas C. Metode ini dapat menggandakan kecepatan evolusinya. Dari tingkat bintang 1 ke alam semesta tingkat 1, 50 tahun sudah cukup. Satu-satunya harga adalah sejumlah besar biji logam yang sesuai. Ketiga, pengelompokan logam. Seperti halnya manusia memakan berbagai jenis hidangan untuk menelan berbagai vitamin dan nutrisi. Itu adalah logika yang sama. Menelan campuran logam yang berbeda mungkin hanya menciptakan keajaiban bagi pertumbuhan dunia internal. Kecepatan evolusi bisa 2 kali lipat atau bahkan dipercepat hingga 10 kali atau lebih. Untuk Golden Hornet Beast tingkat bintang, pengelompokan logam paling optimal adalah biji logam kemurnian 100% kelas B. Juga, 325 biji logam murni ini harus tepat dalam porsinya. Dengan begitu, hanya dengan satu menelan, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini di bumi, tidak ada yang lain selain logam normal atau kasar. Bahkan apa yang kalian sebut emas tidak lain adalah logam kelas A3. Bahkan apa yang kalian semua temukan di bulan, logam emas biru itu, hanyalah logam tingkat A6. Babata berkata, tidak ada logam tingkat B sama sekali. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ini juga alasan untuk menelan pangkalan Golden Hornet Beast. Ketika pertama kali mencapai level Star 1, ia tidak dapat menemukan logam grade B, sehingga secara acak memakan beberapa logam normal. Sisa-sisa kapal dan logam. Kategori logam ini memiliki efisiensi terendah. Tidak berbeda dengan memakan logam normal. Mungkin hanya volumenya yang sedikit lebih kecil. Evolusi The Golden Hornet Beast, mengandalkan pengelompokan logam, adalah cara tercepat. Namun, bahkan dengan logam normal, orang masih bisa berlatih. Namun demikian, Luo Feng sangat tak berdaya. Dari 2 teknik rahasia binatang bertanduk emas yang telah ia pilih untuk dilatih, dan itu mengandalkan banyak pelatihan dan pemahaman. Tetapi persyaratannya jauh lebih menuntut. Memungkinkan bentuk fisik Golden Hornet Beast untuk memperbesar atau menyusut. Itu sebabnya, pelatihannya membutuhkan konsumsi beberapa pengelompokan logam. Setelah memakannya, dengan mengandalkan pengelompokan yang kompleks, mereka akan diserap oleh tubuh dan karenanya mengubah struktur tubuh dan genetika Golden Hornet Beast. Hasilnya, ia bisa mengendalikan ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Bisa dikatakan, komponen utama untuk pelatihan mengandalkan konsumsi pengelompokan logam, dan langsung menelan langsung ke perut. Tidak menelan ke dunia internal. Banyak pengelompokan kompleks untuk, bahkan lebih sulit, lebih kompleks daripada pengelompokan untuk evolusi Golden Hornet Beast. Luo Feng, kita hampir mencapai Mars. Kapal akan mulai mengurangi kecepatannya. Suara Babata terdengar. Luo Feng memandang. Simulasi pemandangan di 10%, yang memungkinkan Luo Feng untuk melihat di kejauhan sebuah planet merah. Warnanya merah dengan rasa kuning keprok, penampilan bijak, itu tidak terlihat lebih baik dari bumi. Ku.
Kapal dengan cepat menembus ke atmosfer Mars. Jelas ozon Mars jauh lebih tipis daripada bumi. Babata, bersiap-siap untuk membuka pintu kabin. Luo Feng segera berlari keluar dari kabin tingkat menengah kapal itu. Sambil berlari, baju zirah kontak awan mulai memanjang. Dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, bahkan hingga ke kepalanya, hanya mengungkapkan matanya. Kapal berbentuk cakram hitam perlahan-lahan turun. Sementara turun, pintu kabin terbuka. Sou. Siluet manusia terbang keluar. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah. Sepasang mata dingin yang disurvei di bawah. Gravitasi di Mars sangat rendah. Luo Feng dapat segera merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi yang menyesuaikan medan. Merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan Mars. Ia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya yang dihasilkan dari planet miniaturnya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars. Ini adalah meneliti di bawahnya. Luo Feng segera bisa melihat di bukit pasir yang luas dan dataran, berdiri tinggi jauh, yang tampak seperti bangunan besar yang terdegradasi, piramida. 1 piramida, 2, 3. Luo Feng terkejut melihat piramida. Sementara mereka terdegradasi di permukaan, struktur keseluruhan mereka masih hampir sempurna. Ada total 9 piramida. Sepertinya tidak ada aturan untuk pengaturan mereka, namun konstruksi mereka pasti seragam. Bersama-sama, dari pandangan sekilas, mereka tampak membentuk satu piramida besar. Piramida. Dan di bawahnya adalah, Luo Feng sangat terkejut. Kota. Di bawah piramida, ada siluet sebuah kota tua. Orang hampir bisa melihat di mana jalan transportasi dan jalur dulu bersama dengan pembangunan beberapa bangunan. Namun jelas, sudah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Sou. Luo Feng terbang langsung ke arahnya sebelum turun dengan cepat, mendarat di permukaan Mars yang penuh pasir. Sudah lama ditinggalkan. Luo Feng memandangi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, yang semuanya dipenuhi dengan kejutan dan kecurigaan. Babata, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu terkejut? Kata Babata, ini kejadian biasa. Normal. Tentu saja itu normal. Ini adalah sebuah bintang, sebelum diperintah oleh pemiliknya. Itu milik wilayah Kekaisaran Silver Blue. Babata berkata, dan bumi, hanyalah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 1000 tahun cahaya. Petik 2. Ada yang lain. Luo Feng penasaran. Planet lain dengan kehidupan, berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya, itu masih membutuhkan hampir 100 tahun untuk mencapai di sana. Babata berkata, hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung. Bisakah seseorang dengan cepat mencapainya? Petik 2. Luo Feng mengangguk. Bumi, sebagai planet kehidupan, hanyalah sebuah planet tingkat rendah di Kekaisaran Silver Blue, secara alami dipenuhi dengan banyak manusia. Babata berkata, ini penggunaan aslinya adalah planet hewan ternak, yang digunakan untuk mengumpulkan dan membiakkan berbagai jenis kuat berbagai jenis monster, menjualnya demi uang setelah menjinakkannya. Populasi manusia diperkirakan beberapa juta, semuanya untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Petik 2. Luo Feng juga tahu. Sebuah planet dengan kehidupan dikategorikan menjadi, satu dengan kepadatan besar manusia yang hidup, planet yang bisa melihat liburan, planet ternak, planet kehutanan, planet pertanian, planet industri, Misalnya, beberapa kekuatan besar di alam semesta akan menggunakan seluruh planet untuk membangun seluruh industri di pembiakan bumi. Memiliki banyak monster berharga, itu adalah salah satu aset Kekaisaran Silver Blue yang lebih penting. Itu sebabnya ia mengatur agar armada antar bintang ditempatkan di sana. Babata berkata, tentu saja, mereka juga mengandalkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar peralatan pertambangan ke planet mineral terdekat untuk menggali dan menambang. Petik 2. Babata berkata, dulu, ada banyak penambang di Mars yang bekerja. Akibatnya, mereka membangun basis penambangan ini. Petik 2. Kemudian, pemilik armada antar bintang terbunuh dalam satu pukulan. Tidak ada kapal pengangkut antar bintang yang dapat datang. Para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun. Bahkan jika mereka menciptakan sumber daya mereka sendiri, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Itu sebabnya, semuanya hilang sekarang, kata Babata. Luo Feng terkejut. Jadi begitulah ceritanya. Ini adalah pangkalan penambangan. Piramida ini adalah menara energi. Babata berkata, menara jenis energi ini, didasarkan pada model sumber energi ras tingkat rendah yang lebih rendah, rasio harga kualitasnya lebih tinggi. Dengan menggunakan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah bisa mengejar ras otomaton. Petik 2. Perlombaan robot sangat maju dalam teknologi mereka. Babata tidak bisa tidak mengatakan, ras manusia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka. Misalnya, manusia hanya dapat mengandalkan evolusi untuk melangkah ke tingkat kematian. Tetapi balapan mesin, sebenarnya milik AI Liveforms. Sementara mereka tidak memiliki jiwa, mereka masih bisa memiliki kemampuan pertempuran dari kematian. Petik 2. Luo Feng terkejut di dalam. AI bentuk kehidupan. Sementara mereka memiliki emosi manusia mereka masih AI, tanpa jiwa. Sama seperti Babata.
Perlombaan robot tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan pejuang kematian. Secara ilmiah, mereka memang sangat kuat. Angin kencang bertiup melewati, membuat pasir dalam jumlah besar. Luo Feng berdiri di tanah. Babata, pindai mineral, kata Luo Feng. Mengaktifkan pemindaian mineral. Kapal Black Dragon yang melayang di udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya, beberapa saat berlalu. Luo Feng, Mars memiliki cadangan sumber daya mineral besi hitam yang kaya, kata Babata. Besi hitam. Benar, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, kamu bisa menyebutnya besi hitam. Babata berkata, besi hitam adalah logam kelas A8, sangat kokoh, itu salah satu penjual terbaik di alam semesta. Tidak ada logam tingkat B. Alis Luo Feng berkerut. Dirinya saat ini adalah star level Golden Hornet Beast, menelan logam kelas B akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Tidak. Babata berkata dengan gembira, tetapi jumlah besi hitam itu besar. Di dalamnya ada esensi besi hitam. Petik 2. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Besi hitam adalah kelas A8. Roh besi hitam akan menjadi kelas B8. Dan esensi besi hitam yang sangat langka, akan menjadi kelas C8. Sama seperti kapal planet Yunmo, hampir semua tubuh kapal dibuat dari esensi tembaga hibrid. Tembaga hibrida ini dengan sendirinya adalah logam kelas D9. Rohnya adalah kelas E9 dan esensinya adalah kelas F9. Mineral besi hitam besar, memiliki satu roh besi hitam dari 10.000 besi hitam normal sudah tidak buruk. Esensi besi hitam, dari 10.000 roh besi hitam tidak buruk. Contoh-contohnya sangat dilebih-lebihkan. Besi hitam itu sendiri sangat berharga. Kapal Yunmo planet yang sebagian besar dibangun dari esensi tembaga hibrid pasti sangat mahal. Satu esensi tembaga hibrid saja akan membuat domain Lord menjadi gila karenanya. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kapal, bahkan di wilayah luas Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tidak dapat ditemukan. Luo Feng, 9 menara energi ini memiliki fungsi memblokir pemindaian. Mereka menyelimuti area tertentu, membuatnya tidak dapat dipindai. Petik 2. Namun, di bawah menara energi, ada kota besi. Aku hampir tidak dapat memindai sebagian kecil dari kota besi, kata Babata. Kota besi. Luo Feng terkejut, di bawah tanah terletak kota besi. Petik 2. Namun, beberapa 100 meter yang telah aku pindai tidak memiliki kehidupan. Ayo pergi, ikuti terowongan sepanjang 12 km sebelah kiri untuk masuk, kamu akan dapat mencapai kota besi bawah tanah. Petik 2. Permukaan Mars memiliki rute tertentu, yang tampak seperti terowongan raksasa yang runtuh secara alami dengan diameter beberapa ratus meter. Luo Feng segera bergegas ke terowongan, menuju bawah tanah yang lebih dalam. Kota besi. Luo Feng memperluas energi rohnya, sebagai pembaca roh tingkat 6 Star Traveler, memperluas energi rohnya memungkinkannya untuk mencakup lebih dari area 6.000 meter. Luo Feng mendarat di tanah, di depannya, adalah lumpur dan debu yang buram, dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Luo Feng telah memperhatikan sejak awal, di balik semua lumpur adalah pintu kota besar. Nomor 1, dorong terbuka. Pikiran Luo Feng bergerak, sementara dia sendiri melayang dan menciptakan jarak yang sangat jauh antara dia dan pintu. Robot black metal muncul dari udara tipis. Dalam kekuatannya, Luo Feng tidak dapat menandingi robot black metal ini. Bergemuruh, lengan robot hitam besi yang kuat mendorong keras ke pintu logam besar itu. Menggunakan kekuatannya, pintu logam itu bergemuruh dan perlahan-lahan terbuka. Sejumlah besar lumpur jatuh dari sana, debu dan pasir memenuhi udara. Siu. Siu-siu. Petik 2. Sinar cahaya putih yang memukau keluar, hampir menyelimuti seluruh pintu logam. 7 hingga 8 sinar cahaya yang mempesona melesat langsung ke tubuh robot logam, mengetuk seluruh tubuhnya dan membantingnya ke dinding terowongan, menyebabkan sejumlah besar lumpur runtuh. Luo Feng namun jauh dari keruntuhan. Sial, kota besi ini masih beroperasi. Luo Feng terkejut. Pemindaian dari kekuatan spiritualku menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana, yang tersisa hanyalah debu. Petik 2. 9 menara energi masih beroperasi secara normal, maka kota besi masih dapat beroperasi. Bahkan dengan semua manusia mati, pekerjaan dan kekuatan kota Iron masih belum lenyap. Babata berkata, Luo Feng, masuk. Jenis-jenis kota besi yang dibangun secara mendesak ini, pertahanan mereka tidak akan sekuat itu. Juga sekarang, Cloud Contact Fin adalah Star Traveler level 9, hampir menembus level Star. Petik 2. Kembali ketika Luo Feng bertarung dengan Golden Hornet Beast, Cloud Contact Fin sudah menjadi Star Traveler level 7. Ketika Luo Feng merawat tubuhnya selama lebih dari setahun sebelumnya, Cloud Contact Fin berada jauh di lautan dan Babata terus-menerus memberi makan Muya Kristal. Sebelum tahun itu naik, ia telah berkembang menjadi Star Traveler level 9. Satu-satunya hal adalah ia terperangkap di ambang pintu, belum menyeberang ke level Star. Kecepatan ini, untuk Cloud Contact Fin yang dikembangkan secara khusus, sama sekali tidak cepat. Kota besi. Luo Feng bergerak di depan robot logam,
terbang jauh di bawah tanah ke kota besi, menolak sinar laser tunggal dan bergegas masuk. Kota yang gelap. Dengan pemindaian energi roh Luo Feng, ia menyadari kepadatan kelompok bangunan di kota itu sangat tinggi. Luo Feng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata berkata, cepat, ikuti apa yang aku katakan. Pertama-tama matikan catu daya, mencegah beberapa struktur penting kota besi ini dari rusak. Baik. Luo Feng sangat jelas tentang pentingnya memutus catu daya. Sisi kiri. Buat belokan. Sebelah kanan, ya. Babata mengarahkan. Dengan sangat cepat membawa Luo Feng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam dikumpulkan dengan padat. Gunakan esensi tembaga bibrida. Potong semuanya, kata Babata. Dibalut baju besi Cloud Contact Fin, Luo Feng memandangi pipa 100 meter di depannya. Pikirannya bergerak. Siu. Siluet pecahan darah merah menyapu melewati pipa satu demi satu. Dengan Luo Feng menjadi pembaca roh bintang tingkat 6 ditambah kekuatan jiwa level 3 star-nya. Total 32 sekuat benang baja energi roh yang dikelilingi beling esensi tembaga bibrida. Ca. 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 Suara indik telinga dari besi yang disayat bergema di sekitar. Sejumlah besar bunga api terbang. Rumble, ledakan dari logam di samping. Masih ada 8 menara energi lagi, kata Babata. Babata, memimpin jalan. Luo Feng dengan cepat terbang. Ini adalah basis mineral. Karena penghancuran kapal angkutan antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan, para penambang dipaksa di bawah tanah, mengandalkan sejumlah besar mesin untuk dengan cepat membangun konstruksi minyak mentah untuk kota besi. Bahan yang paling banyak, besi hitam digunakan untuk sebagian besar kota. Setelah bertahun-tahun, menara energi masih berjalan dan kota itu masih berfungsi. Itu pasti layak dipuji. Beberapa menit berlalu. Semua pasokan energi ke kota besi dipotong oleh Luo Feng. Haha, sudah beres. Luo Feng, jika tebakan aku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang nantinya harus disimpan dengan hati-hati di suatu tempat. Mari kita mulai penggalian kita. Apapun yang kita anggap berharga, kita akan mengambil semuanya, kata Babata. Luo Feng segera terbang di dalam kota besi bawah tanah, dan memulai penggalian besarnya. Mars, kota besi bawah tanah. Kota besi bawah tanah ini cukup besar. Luo Feng, yang mengenakan armor merah darahnya, menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya, memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno. Luo Feng, pergilah ke gudang. Babata berkata, setrika hitam yang digali para penambang saat itu harus disimpan dengan aman di gudang yang penting. Baik. Energi roh Luo Feng berkembang ke area 6.000 meter, menyebar melalui beberapa jalur, membangun del di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-kata itu dalam bahasa semesta. Dengan kata-kata ini, dalam sekejap, Luo Feng dengan mudah menemukan tempat paling penting di kota besi itu, biji besi hitam dan gudang material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget dan dikutuk dengan tenang sebagai hasilnya. Ini akan merepotkan. Gudang di depannya memiliki sejumlah besar besi hitam, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luarnya berserakan besi hitam. Haha, ketika para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar, mereka tidak punya cara untuk memindahkan mereka. Besi hitam dengan demikian menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi terbuat dari besi hitam, tentu saja mereka akan dengan santai membuangnya di sini. Babata berkata, Luo Feng, cari dengan hati-hati, lihat apakah kamu dapat menemukan roh besi hitam. Petik 2. Luo Feng menatap gunung kecil di depannya dan merasa tak berdaya. Menggunakan kekuatan untuk menyerbu masuk. Bagaimana cara kerjanya? Besi hitam kelas A8, hanya kekokohannya yang sulit untuk dihancurkan oleh petarung level 8 pejalan bintang. Luo Feng, menggunakan pesawat ulang-alik melonjak, masih akan merasa sulit untuk menerobos. Menembus tanah dan lumpur sangat mudah, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menerobos gunung besi hitam kecil. Itu seperti orang biasa yang mencoba menerobos bumi, sangat sulit. Mengumpulkan, kumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak.
Sejumlah besar besi hitam lenyap, tumpukan lain lenyap. Menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpanan aku tidak cukup besar, bantu aku mengambilnya, kata Luo Feng. Cincin penyimpanannya sendiri hanya memiliki panjang sekitar 600 meter, lebar 500 meter, dan 100 meter. Ruang, sedikit lebih dari 30 juta meter kubik. Jika dia kram semuanya, mungkin masih mungkin. Namun, Babata memiliki ruang penyimpanannya sendiri, mengapa tidak memanfaatkannya? Luo Feng yang licik. Tidak masalah, aku akan membereskannya, kata Babata dengan mudah. Sua, sua, sua. Dia memperhatikan dengan mata telanjangnya ketika gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dipenuhi dengan sedikit gunung besi hitam, dibersihkan dengan segala sesuatu disimpan ke dalam ruang penyimpanan Babata. Total 1,18 juta ton, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Itu hampir tidak bisa membangun kapal perang antar bintang kecil, kata Babata. Luo Feng tertawa, berjalan menuju gudang. Dengan tersumbatnya besi hitam, penampilan gudang sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, pintu besar tertutup rapat. Istirahat. Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal yang besar, serpihan esensi tembaga bibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras menghantam pintu, mengiris ke dalam. Ini sangat tebal. Luo Feng jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Esensi tembaga bibrida dapat dengan mudah memotong besi hitam, tetapi karena ketebalannya, ia masih perlu mengeluarkan sedikit energi roh. Menggunakan setengah menit, dia akhirnya berhasil memotong lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Di dalam gudang, metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan sejumlah besar besi hitam ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah gelap. Perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah gelap yang jauh, dari sejumlah besar ingatan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam. Dia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah hitam roh besi. Akhirnya menemukannya. Luo Feng bersemangat. Dunia internal binatang bertanduk emas, saat ini membutuhkan menelan logam kelas B agar kecepatan pertumbuhannya meningkat. Babata, lihatlah, ada berapa banyak roh besi hitam di sana. Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam, Sua. Seorang penjaga perak cair muncul dari udara tipis. Itu menatap roh-roh besi hitam. Murid-muridnya bersinar dengan cahaya. Itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh-roh besi hitam. Volumenya sekitar 35 meter kubik. Sekitar 1.200 ton, kata Babata. Oh. Luo Feng hendak memuji dia, 1.200 ton. Saat ini binatang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kadar B8 setiap hari, yang berarti, ini cukup untuk sekitar 10 hari. Petik 2. Informasi kunci. Jika binatang bertanduk emas tingkat 3 itu menelan nilai logam dari bumi, itu bisa menelan hingga 100 juta ton logam. Misalnya pangkalan, panjangnya melebihi 500 meter dan lebar, pangkalan besi yang sangat besar ini, masing-masingnya sekitar 10 juta ton logam. Ketika berada di level bintang 1, itu membutuhkan menelan beberapa pangkalan agar penuh. Sekarang di level bintang 3, kapasitasnya telah meningkat, membutuhkan lebih banyak menelan. Logam kelas A8, dibutuhkan puluhan ribu ton per hari. Namun nilai B8, hampir 100 ton sudah cukup. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, ia masih tidak menemukan semangat besi hitam lagi. Babata, roh besi hitam di sini sangat sedikit. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini tidak sedikit. Itu adalah binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak, 1.200 ton terlalu sedikit. Babata berkata, dari garis keturunan elit di antara binatang buas, semua dari mereka sangat kuat. Binatang api menelan bintang. Kamu, karena binatang bertanduk emas mungkin tidak menelan bintang, tetapi kebutuhan kamu masih sangat curam. Ketika kamu mencapai tingkat penguasa sektor, kamu akan menelan logam kelas E, menelan sebanyak itu, bahkan guru kamu, Master Yun Mo Planet, akan bangkrut karena memberi makan kamu. Petik 2. Luo Feng memaksa tertawa. Itu benar, ketika dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali Luo Feng mau tumbuh dengan kecepatan paling lambat, itu akan menghemat banyak uang. Namun untuk tumbuh cepat, hanya membeli logam murni akan membutuhkan banyak uang. Mari kita lanjutkan pencarian, mari kita lihat apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini. Mereka menjarah area yang luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam. Namun, tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Selama periode waktu yang lama, banyak dari mereka mengalami penurunan. Menjarah daerah yang luas, Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan-potongan kecil dari roh besi hitam di tempat tinggal yang terdegradasi. Mereka jelas disimpan oleh para penambang. Setiap kali, porsinya akan kecil, tetapi jumlah dan kuantitas bertambah. Sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1.000 ton. 32 menit kemudian. Gemuruh. Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah rumah yang kotor dan rusak. Debu beterbangan dari pintu, memperlihatkan warna asli pintu, merah tua. Pintu roh besi hitam. Jika bahkan pintu itu terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini? Luo Feng bersemangat, kumpulkan. Segera menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu,
Dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan selama lebih dari 100.000 tahun. Ruang bawah tanah itu sangat besar. Tuhanku. Luo Feng menatap. Di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, sejumlah besar senjata terdegradasi terorganisir dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah gelap yang padat. Dalam ukuran saja, jauh melebihi apa yang Luo Feng kumpulkan dari gudang sebelumnya. Juga, di tengah logam merah gelap, ada satu potong logam merah darah. Roh besi hitam. Begitu banyak roh besi hitam. Di tengah, apakah itu esensi besi hitam? Luo Feng tertegun. Sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang. Petik 2. Babata, cepat dan hitung, seberapa banyak yang ada. Kata Luo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair, melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, esensi besi hitam kelas C8, sekitar 360 kg, kata Babata. Ini lebih dari sekadar gudang. Luo Feng sangat terkejut. Roh besi hitam di gudang totalnya sekitar 1.000 ton, tidak ada esensi besi hitam sama sekali. Luo Feng, aku sarankan menuju sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem eye control dan memeriksa sejarah tempat ini. Babata berkata, aku curiga, kota besi bawah tanah ini, karena penambang terjebak untuk waktu yang lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin telah berubah juga. Petik 2. Baiklah. Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian. Robot Black Metal bekerja, langsung menghubungkan ke sistem pemantauan utama kota besi. Karena memiliki dukungan menara energi, sistem pemantauannya benar-benar berfungsi sampai titik Luo Feng memotong daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Aku sudah menemukan datanya. Saat itu, Sang Master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Ada total sekitar 3,2 juta penambang yang terperangkap di sini di Mars. Melalui jaringan Universe, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk penyelamatan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Petik 2. Di antara para penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Sama seperti di bumi ketika para panglima perang berjuang untuk menguasai, 3,2 juta orang ini memulai konflik internal. Bagaimanapun sumber daya terbatas, wanita cantik bahkan lebih terbatas. Petik 2. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan esensi besi hitam yang lebih berharga, dengan demikian diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di Mars terbatas, mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini tidak memiliki data yang diperlukan untuk membangun kapal alam semesta, itulah sebabnya mereka selalu meneliti membangun kapal. Lebih dari beberapa ribu tahun, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan beberapa harapan untuk bertahan hidup. Kemudian, ribuan ras orang yang tersisa mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun, sebelum akhirnya musnah, jelas Babata. Luo Feng menghela nafas. Lebih dari 3 juta jiwa, terus berjuang. Mars memiliki kekurangan sumber daya dan tanpa pengisian ulang, tidak ada harapan sama sekali. Luo Feng, ayo, aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang berkuasa. Rumah mereka semua ada di sini. Mari kita pergi ke semua, sarang, mereka dan memeriksanya, kata Babata. Oke. Mata Luo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah. Di antaranya ada 8 sarang, yang benar-benar kosong. Mereka jelas kekuatan yang diserang dan akhirnya gagal. Keempat tempat lainnya, ganjarannya semua lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah,
Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton. Esensi besi hitam telah mencapai sekitar 2,34 ton. Lebih dari 30.000 ton roh besi hitam. Itu hanya cukup untuk 1 tahun menelan. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi. Melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak terganggu. Untuk membuat binatang bertanduk emas tumbuh lebih cepat, harganya sangat besar. Ketika mencapai tingkat alam semesta, makhluk bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan 1 hari saat itu.